Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Inayah Rustan dengan NIM 70200120113 dari Kesmas D ingin mempresentasikan mengenai langkah-langkah penyusunan proyeksi penduduk. Baik, yang pertama itu umum. Penyusunan alternatif proyeksi penduduk adalah penyusunan proyeksi penduduk yang menggunakan berbagai sumber data, yaitu data registrasi, sensus, SKPD terkait maupun data provinsi. Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan software Vivsyn yang tersedia dalam software aplikasi proyeksi penduduk. Software Vivsyn merupakan software yang dipergunakan untuk menyusun proyeksi penduduk Indonesia tingkat nasional. Untuk menjaga konsistensi dalam penyusunan proyeksi penduduk tingkat provinsi atau kabupaten kota menggunakan software yang sama. Yang kedua itu, data penduduk menurut kelompok umur 5 tahunan dan jenis kelamin atau data dasar yang akan diproyeksikan. Data angka kelahiran total, angka kelahiran menurut kelompok umur ibu beserta asumsi kelahiran, data angka harapan hidup beserta asumsi ke depan, dan angka migrasi pola terakhir. Selanjutnya, prosedur penyusunan alternatif proyeksi data yang telah disiapkan selanjutnya diolah dengan software Vivsyn untuk memperoleh hasil proyeksinya. Proyeksi penduduk disiapkan beberapa alternatif sesuai data yang tersedia. Adapun proses penyusunan proyeksi penduduk tersebut dengan menggunakan software Vivsyn, yaitu yang pertama tahap mengakses Vivsyn. Buka file vivbld dengan mengklik 2 kali pada file vivbld, maka akan keluar tampilan seperti tekan enter. Pilih salah satu dari 2 pilihan yang diajukan dengan mengetikkan nomor 1 pilihan yang diinginkan dan dilanjutkan dengan menekan tombol enter. Selanjutnya, apabila Vivsyn tidak dapat dioperasionalkan, bisa mengambil icon vivbld yang terdapat di desktop atau melalui Windows Explorer. Selanjutnya, pada tabel ini kita dapat melihat pilihan pertama, yaitu artinya untuk memulai memasukkan data. Pilihan kedua artinya untuk mengedit data yang sudah tersimpan di file. Selanjutnya, pilih jenis live table yang akan digunakan dalam perhitungan proyeksi penduduk. Untuk hal ini, ketik 2 untuk model live table West. Model ini dipilih karena untuk negara berkembang seperti Indonesia, model WES ini paling cocok digunakan, maka akan keluar tampilan seperti tahap memasukkan data. Yang pertama itu, setelah tampilan seperti sebelumnya keluar, maka entry data dapat dimulai. Ketik 1 untuk memulai memasukkan tahun acuan proyeksi, misalkan tahun acuan proyeksi SP 2000, maka ketik 2000, kemudian enter. Ketik judul dari proyeksi penduduk yang akan dibuat, misalkan ketik proyeksi penduduk Kota Bekasi, kemudian enter. Selanjutnya, ketik 2 untuk memulai memasukkan data jumlah penduduk dasar. Mulailah memasukkan data jumlah penduduk perempuan tahun 1990 berdasarkan hasil SP 2000 untuk Kota Bekasi, mulai dari kelompok umur 0 sampai 4 tahun sampai dengan 75 tahun ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan data jumlah penduduk laki-laki mulai dari kelompok umur 0 sampai 4 tahun sampai dengan 75 tahun ke atas. Selanjutnya, setiap selesai mengentri data harus diikuti dengan menekan enter. Juga untuk data laki-laki, selanjutnya masukkan data end projection tahun 2000. Ketik 5 untuk memulai masukkan data mortalitas. Lalu enter 8. Ketik 2 untuk memasukkan data IO. Mulailah memasukkan data IO perempuan untuk kelompok 5 tahunan sampai dengan 7 periode proyeksi. Misalkan tahun awal adalah 2000, maka 7 periode proyeksi penduduk adalah sampai dengan tahun 2030 sampai dengan 2035. Setelah selesai, ketik enter. Selanjutnya, ketik 8 untuk memulai memasukkan data fertilitas. 12. Pilih 1 untuk masukkan data TFR. Masukkan data TFR dari kurun waktu awal tahun 2000 sampai dengan 7 periode proyeksi, yaitu sampai dengan tahun 2035. Masukkan data ASFR
tahun dasar berdasarkan SP 2000 untuk kelompok 15-19 sampai dengan 45-49 tahun. Ketik 7 untuk menentukan 7 periode proyeksi penduduk. Ketik 11 untuk memulai memasukkan data migrasi penduduk. Selanjutnya ketik 2 untuk masukkan data rate migrasi. Masukkan data age specific migration, rate per 1000 perempuan mulai dari kelompok umur 0-4 tahun sampai dengan 75 tahun ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan age specific migration, rate per 1000 laki-laki mulai dari kelompok umur 0-4 tahun sampai dengan 75 tahun ke atas. Selanjutnya ketik 7 untuk mendapatkan 7 periode proyeksi penduduk. Setelah semua data dimasukkan ke dalam software, maka langkah terakhir adalah menyimpan file. Tahap penyimpanan file ada 4 tahap. Yang pertama, setelah langkah terakhir dengan mengetik 7, maka ketik enter sekali lagi. Kemudian akan timbul pertanyaan apakah file akan disimpan, maka ketik Y. Masukkan nama file dengan maksimal 8 karakter ditambah extension viv di belakang nama file, misalkan xxx.viv. Ketik enter maka selesai program input data dan terakhir mengetik huruf N untuk mengakhiri enter data. Selanjutnya tahap membaca hasil proyeksi baku. Yang pertama, setelah itu keluar dari program viv BLD, tekan enter. Yang kedua, masuk ke program viv, ketik file xxx.viv, kemudian untuk outputnya ketik file xxx.out. Dengan membuka program Excel, kemudian buka file xxx.out di folder vivsyn. Akan terlihat hasil proyeksi berikut dengan parameternya dapat langsung dicetak melalui fasilitas Excel. Selanjutnya, tahap menyajikan proyeksi bahan kebijakan hasil proyeksi dari software vivsyn adalah proyeksi baku, sehingga untuk mendapatkan proyeksi bahan kebijakan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 28 hasil proses program vivsyn tersebut diimport ke software aplikasi proyeksi penduduk atau SAAP ini. Untuk melakukan proses ini, klik menu import hasil vivsyn. Kemudian pilih file yang telah dihasilkan program, misalnya file tersebut berada di c-base2-proyeksi-input-xxx.out. Selanjutnya, file vivsyn dengan extension .out diimport kembali ke dalam software aplikasi proyeksi penduduk. Dipilih tombol import hasil vivsyn pada menu utama dan hasilnya dapat dilihat melalui tombol output akhir, sehingga didapat hasil berupa grafik parameter, piramida penduduk, proyeksi 1 tahunan, dan dasar pijakan kebijakan seperti yang tertera pada lampiran 2 hasil proyeksi penduduk. Selanjutnya yaitu contoh prosedur perhitungan angka kelahiran. Di sini kita dapat memisalkan data ya. Redistribusi anak-anak yang ibunya tidak teridentifikasi pada saat survei. Tabel ini sudah mengelompokkan jumlah anak-anak yang ibunya tidak teridentifikasi pada saat survei sesuai. Tabelnya kita ini saja ya. Dengan data pada baris kedua terakhir, dengan adanya data ini, maka akan digunakan sesuai koefisien K untuk masing-masing umur akan dipakai pada perhitungan berikutnya. Koefisien tersebut dihitung sebagai berikut. Misalnya rumusnya itu K sama dengan 1,0 tambah UX per CX. Dengan menggunakan data yang telah saya sebutkan tadi, maka anak yang berumur 8 tahun berjumlah 1529 terdiri dari 145 orang anak yang ibunya tidak teridentifikasi dan 1348 orang yang ibunya teridentifikasi. Selanjutnya nilai K untuk anak yang berumur 8 tahun dapat dihitung. K sama dengan 1,0 tambah 145 per 1384. Hasilnya itu 1148. Mungkin hanya sampai sini penjelasan saya. Jikalau
ada yang ingin ditanyakan, silahkan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.